Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Aulia dengan NIM 2019820029 dari kelas FSD semester 5, mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD. Saya akan menjelaskan materi dari buku pegangan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama, konseptual pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Pertama, konsep berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam bahasa umum dikenal sebagai Higher Order Thinking Skill atau HOTS dipicu oleh 4 kondisi. Yang pertama, sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. Yang kedua, kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi, dan kesadaran dalam belajar. Yang ketiga, pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linear, hierarki, atau spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif. Yang keempat, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Keterampilan HOTS juga digunakan untuk menggarisbawahi berbagai proses tingkat tinggi menurut jenjang taksonomi Bloom. Menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah keterampilan tingkat rendah yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat, memahami, dan menerapkan. Dan kedua adalah yang diklasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi berupa keterampilan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Selanjutnya, aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge. Artinya, keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar dan mengajar. Yang pertama, ranah kognitif. Artinya, ranah kognitif meliputi kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatkannya. Selanjutnya, tabel proses kognitif sesuai dengan level kognitif Bloom. Anderson dan Cardwell melalui taksonomi yang direvisi memiliki rangkaian proses-proses yang menunjukkan kompleksitas kognitif dengan menambahkan dimensi pengetahuan seperti yang pertama, pengetahuan faktual, yang kedua pengetahuan konseptual, yang ketiga pengetahuan prosedural, yang keempat pengetahuan metakognitif. Yang kedua ada ranah efektif. Cardwell dan Bloom juga menjelaskan bahwa selain kognitif, terdapat ranah afektif yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan pembelajaran, dan membagi ranah afektif menjadi 5 kategori, yaitu A1 penerimaan, A2 menanggapi, A3 penilaian, A4 mengelola, A5 karakterisasi. Tabel proses ranah afektif. Yang ketiga, ranah psikomotor. Keterampilan proses psikomotor merupakan keterampilan dalam melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota tubuh yang berkaitan dengan gerak fisik, motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan pada gerak dasar, perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, ekspresif, dan interpretatif. Selanjutnya, tabel proses psikomotor. P1 imitasi, P2 manipulasi, P3 presisi, P4 artikulasi, dan P5 naturalisasi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical and creative thinking.
Artinya, berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi yang telah didapat sehingga menghasilkan informasi atau simpulan yang diinginkan. Tabel elemen dasar tahapan keterampilan berpikir kritis yaitu Frisco. F artinya fokus, mengidentifikasi masalah dengan baik. R, reason, artinya alasan-alasan yang diberikan bersifat logis atau tidak untuk disimpulkan seperti yang telah ditentukan dalam permasalahan. I artinya inference, jika alasan yang dikembangkan adalah tepat, maka alasan tersebut harus cukup sampai pada kesimpulan yang sebenarnya. S artinya situation, membandingkan dengan situasi yang sebenarnya. C artinya clarity, artinya harus ada kejelasan istilah maupun penjelasan yang digunakan pada argumen sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengambil kesimpulan. O artinya overview, pengecekan terhadap sesuatu yang telah ditemukan, diputuskan, diperhatikan, dipelajari, dan disimpulkan. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving, artinya keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving diperlukan dalam proses pembelajaran karena pembelajaran yang dirancang dengan pendekatan pembelajaran berorientasi pada keterampilan tingkat tinggi tidak dapat dipisahkan dari kombinasi keterampilan berpikir dan keterampilan kreativitas untuk pemecahan masalah. Keterampilan pemecahan masalah merupakan keterampilan para ahli yang memiliki keinginan kuat untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari. Peserta didik secara individu akan memiliki keterampilan pemecahan masalah yang berbeda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang kedua, kompetensi keterampilan 4CS. Artinya creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Pembelajaran abad 21 menggunakan istilah yang dikenal sebagai 4CS adalah 4 keterampilan yang telah diidentifikasi sebagai keterampilan abad ke-21 sebagai keterampilan sebagai penting dan diperlukan untuk pendidikan abad ke-21. Selanjutnya, tabel peta kompetensi keterampilan 4CS sesuai dengan pendidikan abad ke-21. Kerangka kerja Engage 21 Century Skill. Keterampilan Engage abad ke-21 dibangun berdasarkan hasil penelitian yang terus-menerus serta menjawab kebutuhan pembelajaran yang secara jelas mendefinisikan apa yang diperlukan peserta didik agar dapat berkembang di era digital saat ini. Yang pertama, era literasi digital, artinya literasi ilmiah, matematika, dan teknologi dasar, literasi visual dan informasi, literasi budaya, dan kesadaran global. Yang kedua, berpikir inventif, artinya adaptability dan kemampuan untuk mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Yang ketiga, komunikasi yang efektif, keterampilan kolaborasi dan interpersonal, tanggung jawab pribadi dan sosial, komunikasi interaktif. Yang keempat, produktivitas tinggi, kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, dan mengelola hasil. Terus ke penggunaan alat dunia nyata yang efektif dan produk yang relevan dan berkualitas tinggi. Kerangka konsep berpikir abad 21 di Indonesia. Contoh desain pembelajaran 4CS dari IPK KD Pengetahuan. Contoh desain pembelajaran 4CS dari IPK KD Keterampilan. Amanat Kurikulum 2013 melalui pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Proses pembelajaran saintifik memuat aktivitas yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi atau mencoba, yang keempat mengasosiasikan atau mengolah informasi, yang kelima mengomunikasikan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.